Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari industri Vertmal Makmur Lestari akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat yang ada pada Vertmal Makmur Lestari ini. Eh, Pertama, kita akan mulai terlebih dahulu dari tim lingkungan hidup. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Alif Lazurdi Iqbar sebagai Direktur Tim Lingkungan Hidup dan saya memiliki staf yang bernama Ihsan Nizami. Next. Oke, kita akan mencoba menganalisis lingkungan yang ada di Fatmawar Makmul Lestari, apakah layak ataupun tidak. Di sini mari kita mulai dari yang pertama, yaitu aspek lingkungan operasional. Di mana dari aspek lingkungan operasional ini yang pertama adalah pesaing. Di sini kami berjalan di sektor industri pupuk cair, di mana untuk pesaing sendiri itu pesaing kami ini merupakan industri pupuk cair yang lain seperti halnya dari kohe sapi ataupun hal yang semacamnya yang sama. Kemudian pesaing kami yang lebih besar lagi adalah dari pupuk kimia. Di sini kemudian ada pemasok. Pemasok dari kami sendiri ini adalah pemasok dari uh, rumah keripik pisang Suseni. Dan selanjutnya ada pelanggan. Nah, untuk pelanggan sendiri yang kami targetkan di sini adalah para petani dan kemudian adalah para ibu rumah tangga yang gemar dalam mengurusi taman ataupun berkebun. Selanjutnya untuk memberi kredit ini sendiri, ini full sepenuhnya itu pemberian dana dari rumah industri keripik pisang Suseno. Untuk pegawai di sini kami memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan sektor industri kami. Boleh di next? Kita masuk ke aspek lingkungan industri. Yang pertama ini adalah persaingan antar perusahaan. Untuk persaingan antar perusahaan sendiri, ini Fatmur Makmur Sari ini tidak terlalu memikirkan apa yang di luar itu, tetapi kami lebih fokus kepada yang pertama, ini fokus pada produk kami sendiri. Yang kedua, menjaga kualitas produk kami. Yang tiga adalah memperluas pasar. Dalam ketiga poin ini nih yang kami harapkan dan kami usahakan sekali karena uh, untuk melihat begitu. Jadi besar perusahaan kami dan kami mampu bersaing dengan perusahaan lain. Dan untuk kekuatan pemasok, nah tadi yang sudah saya jelaskan, kekuatan pemasok ini dari industri keripik pisang Fuseno. Untuk kekuatan pembeli sendiri, yang pertama ini adalah dari kelompok tani dan yang kedua ini adalah customer online. Dan yang paling berpengaruh di sini adalah kelompok tani karena mereka dapat uh, mematok atau istilahnya berniaga kepada kami dengan uh, harga yang lebih miring dan di situ kami berpikir untuk bagaimana caranya supaya kami pun tidak rugi. Kemudian untuk hambatan masuk, yang pertama adalah hambatan masuk ini adalah pemadaman listrik karena mengingat dari proses-proses yang kami lakukan ini sebagian besar itu merupakan dari pemakaian listrik. Kemudian yang kedua adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada. Boleh di next. Kemudian untuk aspek lingkungan jauh, yang pertama adalah lingkungan teknologi, di mana di sini kita sebagai industri yang sudah menganjak industri 4.0, kita uh, memanfaatkan lingkungan teknologi yang ada untuk mengembangkan industri ini untuk menjadi lebih baik. Yang pertama ini adalah dengan cara memperluas tanah pasar, kemudian dengan mudahnya informasi kita dapat mengirim atau memperjualbelikan hasil dari industri kami. Dan yang terakhir ini adalah mempercepat kinerja kerja. Untuk yang poin kedua adalah lingkungan ekologi. Lingkungan ekologi ini sebenarnya di lingkungan kami ini terletak pada kecamatan Tanjung yang di mana sekelilingnya itu masih terdapat hutan dan sebagainya. Kemudian di sini kami memanfaatkan lahan kosong yang ada yang sudah dimanfaatkan sebelumnya dari lahan pertanian menjadi
lahan industri yang kami bangun di situ. Makanya di sini kami masukkan poin adalah alih lahan tani menjadi industri milik kami. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan global, di mana lingkungan global ini sangat berpengaruh ya, sesuai dengan gejolak pasar dunia, terkadang juga itu mempengaruhi pasar di Indonesia. Dan yang jelas, pemerintah ini membangun suatu peraturan yang sangat menguntungkan, kemungkinan menguntungkan bagi industri yang ada. Sebab maka kita ikuti saja peraturan perdagangan. Dan yang kedua ini adalah memperluas pasar ke seluruh Indonesia. Bisa di next. Oke, baik, kita masuk selanjutnya adalah lingkungan ekonomi, di mana lingkungan ekonomi di sekitar industri kami ini itu adalah lingkungan ekonomi yang bisa dibilang menengah ke bawah, karena masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai petani. Nah, di poin yang pertama ini ada tren pasar terhadap hari besar atau kelangkaan barang yang kerap kali menjadi naik dan turunnya harga. Jadi kami uh, selalu mencari solusi bagaimana untuk menyeimbangkan harga yang dijual kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah inflasi. Inflasi mata uang rendah dan daya beli menurun sehingga harga barang itu meningkat. Kemudian ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang pertama ini adalah kepercayaan. Nanti untuk kepercayaan sendiri akan dijelaskan kepada rekan saya yang pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah opini dan sikap. Itu melalui pendekatan masyarakat sehingga kita dapat membangun opini yang baik dan sikap yang baik pula kepada masyarakat. Dan ketiga adalah pendidikan. Untuk pendidikan di sekitar industri kami ini adalah pendidikan yang sebenarnya masyarakat dengan pola pikir yang berkembang. Kemudian yang keempat itu merupakan gaya hidup. Gaya hidup di sini itu bisa digolongkan ke bagian menengah ke bawah. Kemudian untuk yang selanjutnya ada lingkungan politik. Lingkungan politik ini banyak sekali istilahnya transisi kepemimpinan yang kerap kali bergejolak. Nah, di sini kami mengambil langkah netral. Kemudian ini yang sudah saya bilang tadi, transisi pemerintah dan kebijakan-kebijakan baru. Jadi ini, nah, apakah perusahaan ini wajib andal? Perusahaan kami ini tidak wajib andal karena dalam pembangunannya hingga beroperasi hingga pasca operasi ini uh, tidak ada dampak lingkungan yang sangat berdampak. Gitu. Boleh di next. Kenapa daerah ini bisa menjadi tempat pembangunan pabrik tersebut? Ya karena itu di sini kita memanfaatkan lahan yang ada sehingga tidak merusak ekosistem atau lingkungan yang ada di sekitar. Boleh di next. Bagaimana kalian pada perusahaan ini? Baik untuk terkait rencana pengelolaan sendiri, untuk rencana pengelolaan sendiri ini kita berencana untuk melakukan pengabdian masyarakat yang berupa penanaman pohon atau hal sebagainya yang langsung berdampak bagi lingkungan ataupun ekosistem. Dan untuk RPL sendiri, untuk pemantauan kami setiap bulan akan memantau dari hasil pengelolaan kami apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Apabila berjalan dengan lancar akan kami teruskan dan apabila tidak berjalan dengan lancar maka kami mencoba akan mengulang hal tersebut dan mencari rekayasa lain atau membutuhkan pengelolaan yang lain gitu. Oke, demikian presentasi dari lingkungan hidup. Kemudian saya serahkan kepada rekan saya di tim pemberdayaan masyarakat. Baik, terima kasih Saudara Alip selaku Direktur dari Lingkungan Hidup dari perusahaan Petmol Makmur Lestari. Selanjutnya di sini ada pemberdayaan masyarakat. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agung Stedinata selaku Direktur dari tim pemberdayaan masyarakat dan di sini ada staf saya yaitu Robi Putra Pratama selaku staf dari tim pemberdayaan masyarakat. Baik, pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan Petmol Makmur Lestari. Pemberdayaan masyarakat itu sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan kami untuk dapat memberikan kebermanfaatan nantinya kepada masyarakat sekitar wilayah di perusahaan kami. Dan adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini, yang dimana tujuannya untuk yang pertama mensejahterakan masyarakat,
Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan masyarakat di sekitar. Dan yang ketiga, untuk uh, meningkatkan keberlanjutan dari bisnis perusahaan kami, Petmol Makmur Lestari, yang berkonsentrasi pada produksi pupuk organik cair. Nah, pada pemberdayaan masyarakat ini kami memiliki beberapa program, di mana dalam aspek pemberdayaan masyarakat itu sendiri tentunya perlu adanya program yang dapat berdampak positif kepada masyarakat. Yang pertama di sini ada mengadakan sosialisasi awal tentang pengenalan dari perusahaan itu sendiri, kemudian ada membuka lapangan pekerjaan, mengadakan pelatihan kepada kelompok tani, dan yang terakhir itu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat umum. Nah, selanjutnya di sini program yang pertama akan kami lakukan oleh perusahaan kami, yaitu yang pertama sosialisasi untuk mengenalkan pabrik kepada masyarakat, di mana sosialisasi ini bertujuan untuk memperkenalkan apa sih perusahaan yang akan dibangun di wilayah masyarakat itu tinggal, dan bagaimana prospeknya nanti ke depan, dan apa kebermanfaatan yang didapat oleh masyarakat. Sehingga dari sosialisasi ini kita dapat menjalin komunikasi yang baik dan mendapat pandangan yang baik dari masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Nah, yang kedua di sini membuka lapangan kerja, dan yang tentunya pasti kita di sini akan memprioritaskan untuk masyarakat lokal yang berada di sekitar perusahaan. Di sini ada beberapa kebutuhan tenaga kerja yang akan kami ambil dari masyarakat sekitar, di mana yang pertama ada tenaga kerja untuk mesin pecacah, yang kedua ada tenaga kerja untuk area gudang bahan baku, yang ketiga ada tenaga kerja bagian pengemasan dan pelabelan, yang keempat ada tenaga kerja di area mesin pengaduk, dan yang terakhir ada tenaga kerja untuk area fermentasi produk. Dan dari semua tenaga kerja yang kami butuhkan akan kami ambil dari masyarakat lokal di sekitar perusahaan, yaitu masyarakat yang berada di Tanjung Pinang. Nah, di sini program yang ketiga untuk pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan penggunaan pupuk organik cair kepada kelompok tani. Mengapa kami mengambil sasarannya itu kelompok tani? Karena memang untuk pengguna dari atau customer dari produk pupuk organik cair ini sendiri adalah kelompok tani, di mana mereka akan menggunakan pupuk tersebut untuk menyuburkan atau mempercepat pertumbuhan dari lahan pertanian mereka. Maka dari itu di sini kami memberikan sebuah pelatihan agar masyarakat dapat menggunakan pupuk organik cair yang benar dan yang baik sesuai prosedur ataupun takaran yang sudah ditentukan. Dan benefitnya nanti dari pelatihan ini diharapkan dapat menarik juga perhatian dari kelompok tani ini untuk menggunakan produk dari Petmol Makmur Lestari sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada sosialisasi kepada masyarakat umum terkait pemilihan sampah yang ada gitu. Jadi tujuan ini untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat tentang bagaimana sampah itu jenis-jenisnya dan bagaimana cara pemilihan agar nantinya bisa sampah tersebut dikelola menjadi suatu hal yang lain tanpa membuangnya saja ke tempat pembuangan sampah. Harapannya dari output dari sosialisasi ini, masyarakat bisa untuk memilah, terkhusus masyarakat di sekitar perusahaan dapat memilah sampah yang ada, yang mereka produksi, yang mereka hasilkan, mereka dapat memilahnya. Kemudian harapannya juga perusahaan kami bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan suplai bahan baku sampah organik untuk pembuatan pupuk organik cair ini sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada benefit yang akan diperoleh dari masyarakat, yang diperoleh oleh masyarakat terkait adanya perusahaan Petmol Makmur Lestari dengan produk olahan yaitu pupuk organik cair. Yang pertama, yang jelas ada terbukanya lowongan kerja. Yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan terbukanya lowongan kerja, pastinya pendapatan dari masyarakat itu sendiri pasti akan meningkat. Yang ketiga, kemudahan masyarakat mendapat pupuk berkualitas yang ramah lingkungan, karena produk dari olahan kami memang berbahan dasar organik, pasti memiliki kualitas yang baik dan ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang keempat, menyuburkan lahan pertanian masyarakat. Dan yang kelima, mengurangi limbah organik yang ada di sekitar masyarakat. Dan harapan kami pun dari limbah organik yang telah dipilah oleh masyarakat
kami juga bisa mengembangkan lagi nanti untuk produk kami tidak hanya dari olahan dari kulit pisang, limbah kulit pisang, melainkan dari limbah sayur-sayuran atau kulit buah yang lainnya dapat kami manfaatkan dan kami dapat produksi pupuk organik cair dengan jumlah yang lebih besar. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan selaku Direktur dari Pemberdayaan Masyarakat. Semoga dari program kerja ini dapat dari program yang perusahaan kami adakan dapat memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat di sekitar. Mungkin apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang menonton video ini, bisa langsung ditanyakan di kolom chat atau kolom komentar di kanal YouTube. Sekian mungkin dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Saudara Alif. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Agus Dinata selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat. Baiklah, demikian presentasi dari lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Apabila terjadi kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.